Sampai pada sesi terakhir Rakyat Bersuara pada malam hari ini, saya ingin memulai dengan pertanyaan. Ini sekaligus closing statement ya. Ada kejanggalan tadi yang disampaikan bahwa ada, saya harus sampaikan di sini, ada, mohon maaf ya, sperma tadi yang disampaikan. Tapi kemudian tidak pernah dilakukan tes DNA milik siapa tersebut. Dan datang Dari akibat siapa? apa? Dan Akibat datang. forceful atau konsensual? akibat pemaksaan atau Konsensual. persetujuan. Ya, mau sama mau. Mau sama mau. Oke, nanti kita akan, saya mungkin nanti akan minta Bung Reza untuk menjawab. Tapi nanti dulu, saya ingin ke Bung Effendi Ghazali dulu untuk membuka closing statement ini. Silakan. Saya kan lebih banyak mendengar ya, karena sekali lagi banyak bukti-bukti baru ya di acara ini. Kalaupun katakanlah ada semacam kepakaran, saya cuma ingin mengantar beberapa hal. Satu, ini mengutip apa yang ada di layarnya, kelihatan ada kata-kata kisah nyata ya. Rasa saya, maksud saya, pendapat saya lebih baik mungkin paling tinggi terinspirasi oleh gitu. Karena kalau disebut kisah nyata, konteksnya dalam ilmu komunikasi, bagian mana yang betul-betul adalah nyata gitu. Atau bagian mana yang dianggap sebagai kebenaran dari film ini gitu. Karena saya menonton film ini berusaha membuat jarak ya. Rasa-rasanya seperti kesaksian yang muncul viral dalam konteks kesurupan tersebut. Tapi apakah itu bisa menjadi bukti ya pengadilan yang sudah bertingkat kan, karena sudah ada di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa penggambaran, tentu saja sutradara, produser, penulis naskah mencoba juga membuat penggambaran. Ada satu hal yang menurut saya berbeda pada malam ini, yaitu antara geng motor yang di film itu sangat, Anda juga menyaksikan ya, agak kelihatannya Brutal. siap dari kelas tertentu gitu, bukan dari buruh. Sekali lagi saya tidak berbicara untuk semua yang lain ya, karena itu kan ada istilah matinya teks ya, ketika sesudah dilemparkan. Ini film ada gap antara film dengan kenyataan. Jauh. Enggak, saya mau itu. mengatakan ini bukan dokudrama. Ya, jadi ini bukan dokumenter, tapi ini biar bagaimanapun pasti ada bagian-bagian, saya nggak menyebut fiksi, tapi bagaimana merepresentasikan mati-mati. Bagaimana menggambarkan apa yang ingin digambarkan oleh penulis naskah, produser maupun... Ya, tapi ini perlu sampaikan juga, ya. artinya Anda menyimpulkan, ini pribadi Anda, Ya. bahwa film yang sekarang beredar dengan kenyataan sesungguhnya itu berbeda jauh. Enggak, yang ingin saya katakan adalah saya sedang dalam proses mencerna apa yang diinginkan oleh pembuat film, produser ataupun sutradaranya. Karena kalau dilihat dari sisi tertentu kan social justice activism, ya aktivisme keadilan sosial begitu ya. Tetapi yang menjadi menarik kalau dalam ilmu komunikasi kan harus terbagi dua. Satu, kita harus lebih memihak pada korban. Dan yang menjadi menarik, ini yang belum pernah Anda bayangkan, yang di sini korban ternyata bukan cuma Vina dan kekasihnya atau teman dekatnya, tetapi juga mereka yang merasa sudah menjadi tersangka atau terpidana tanpa pengadilan. Jadi kita memihak korban, jadinya ada dua korban nih. Nah, yang satu lagi yang dihindari itu jangan terjadi secondary victimization atau artinya diadili kembali gitu. Nah, salah satu yang muncul ini saya sudah lihat itu ya di media sosial, ayahanda dari Eki ya yang mengatakan bahwa dia juga sudah berusaha begitu ya. Jadi mohon doa gitu. Nah, itu barangkali yang muncul sebagai seperti mengulang kembali kesedihan buat dirinya. Sementara bagi yang berapa tadi ini yang sudah terpidana ditambah dengan keluarga Vina, justru ini ingin diangkat untuk bisa mendapatkan jalan keluarnya. Yang paling terakhir saya ingin menggarisbawahi bahwa ini belum selesai. Jadi jangan sampai kita membahas sesuatu yang belum selesai ini, jangan-jangan kita seakan-akan membahas yang tidak jelas tanpa ujung yang jelas. Terutama karena di berbagai tempat, misalnya sekarang ya sudah akan ada pengacara yang terkenal dan mahal ini untuk salah satu pihak. Bagaimana pihak yang lain gitu ya, yang tadi sampai harus menjual rumah misalnya. Saya mulai memikirkan hal-hal yang seperti itu. Lalu ada saksi kunci, saya tadi mendapat tambahan banyak data dari Pak Ito maupun Bang Yogi bahwa ada saksi kunci sebetulnya dekat sekali tempat kejadiannya, bukan jauh. Tapi yang menjadi masalah apakah betul-betul mereka bisa melihat dengan jelas malam hari itu Pak. Ya kan? Nah, tapi memang dalam konteks
pengadilan dia harus dilindungi sedemikian rupa. Saya sangat mencintai juga ya kepolisian, kejaksaan, dan kemudian kehakiman. Saya pernah jadi penasihat ahli di kepolisian, sekarang masih di kejaksaan. Saya rasa ujung acara kita pada malam ini adalah Aiman hadirkan kembali ketiga-tiganya yang kita ingin mendapatkan tadi ya, semacam eksaminasi. Cocok loh kalau minggu depan kepolisian, kejaksaan, kemudian dari komisi yudisial ya, komisi kejaksaan ya, dan kemudian mulai berbicara tentang bahwa ini dieksaminasi kembali misalnya dengan memperhitungkan hal-hal apa gitu, sehingga kita ada ujungnya. Kehadiran mereka saja tiga-tiganya itu, Aiman belum bikin award tertentu ya, yang sementara baru ada Hugeng Award ya. Saya setuju dengan Reza, kehadiran mereka bertiga saja untuk menjawab ini dengan eksaminasi publik yang baik sudah layak diberikan Hugeng Award pada tahun ini gitu ya. Karena sekali lagi kita tentu juga harus menjadi penonton yang bisa membedakan apakah ini betul-betul sebuah dokudrama ataukah sebuah kisah yang katakanlah terinspirasi dari sebuah kisah tentang Vina. Saya tidak berada di salah satu sisi, tapi apapun yang disampaikan tadi oleh Reza, kemudian Bang Yogi, serta bapak-bapak dan ibu yang ada di desa itu, dan Pak Ito, semuanya menjadi masuk di akal saya pada malam ini. Kecuali tadi, bahwa geng motornya itu di dalam penggambarannya terlihat sangat siap, sangat, betul ya Anda nonton ya, sangat siap dari kelas yang agak atas gitu ya, dan bukan wajah-wajah dari mereka yang bekerja sebagai kuli dan lain-lain gitu. Setuju ya? Anda yang sudah nonton itu ya? Ada 3 orang yang sudah nonton setuju dengan perbedaan itu. Itu saja Aiman ya. Terima kasih Bung Effendi Ghazali. Saya ke Bung Yogi dulu, silakan. Baik, terima kasih. Kami sebagai kuasa hukum dari 5 terpidana. Tadi yang saya wawancara ya. Oke. Sudah secara nyata mendengarkan penjelasan dari orang tuanya, apa yang dirasakan mereka, dan kami juga sudah berjuang di pengadilan, termasuk semua juga mempertanyakan bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan, dikaitkan dengan hasil otopsi, termasuk juga dibandingkan dengan dakwaan jaksa, itu semua bertolak belakang. Sebagai contoh, bahwa dalam dakwaan jaksa itu ada tusukan. Dikaitkan seolah-olah ada samurai milik daripada Ripaldi yang disita dalam kasus tertentu. Tapi setelah gali mayat, bedah mayat, itu tidak ada. Hanya terdapat luka-luka lecet, luka-luka tumpul. Dan di bagian lehernya ini ada patahan. Tentu apabila kita ikatkan dengan kecelakaan lalu lintas di malam itu, yang bisa kita gambarkan ada benturan antar sepeda motor di marka jalan permanen, dan ada sayatan daging daripada tubuh manusia di baut daripada lampu penerangan jalan, serta di aspal itu juga ada gesekan antara sepeda motor bagian stangnya dengan aspal. Itu tergambar ada kecelakaan lalu lintas. Yang berikutnya, kami berharap ya gentleman ini Rudiana untuk mengakhiri persoalan ini, sehingga kami nanti bisa mendapatkan satu keputusan. Bagaimana mengakhiri persoalan Pak? Anaknya meninggal. Begini. Anda nggak bisa mengatakan seperti itu. Saya jelaskan. Kami di dalam ruang persidangan sudah mengatakan belasungkawa atas meninggalnya kedua orang, baik anaknya Pak Rudiana maupun Vina. Tetapi jangan dikorbankan orang lain yang tidak ada hubungannya dengan meninggalnya mereka. Anda sampai saat ini masih meyakini bahwa itu bukan kekerasan, itu bukan perkosaan, tapi itu adalah kecelakaan tunggal. Betul. Dan sudah digambarkan tadi, jika ada sperma di dalam tubuh wanita, secara jelas, klien kami kan ada dalam penguasaan kepolisian. Tidak susah. Kami juga tidak pernah ibaratnya menolak untuk dilakukan uji DNA terhadap sperma mereka bila itu dibutuhkan oleh kepolisian. Tidak pernah melarang. Artinya supaya membuat terang benderang itu sperma siapa. Yang berikutnya, kenapa CCTV yang menyorot jalan? Yang sederhana aja pihak kepolisian mengatakan sektor sana, ke resort sana. Kami nggak punya ahli. Ini kan terlampau dibuat-buat, terlampau naif. Seandainya bila mana pada saat itu ini semua diuji, selesai sudah. Oke, baik. Jadi 2 hal itu yang Anda menjadi pertanyaan Jadi kami Anda. berharap Ya. apa tadi yang disampaikan tentang eksaminasi itu sangat penting.
Ya. supaya kajian terhadap kasus ini secara komprehensif bisa dilakukan dan ada harapan buat kami untuk membebaskan mereka melalui peninjauan kembali terhadap kasusnya. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi saya pinjam tadi dari Pak Yogi, ada dua hal. Yang pertama, sperma tidak dilakukan tes DNA. Yang kedua, soal CCTV tadi. Tadi CCTV sebenarnya sudah dijawab oleh, ya ada perbedaan antara tusukan samurai yang kemudian setelah otopsi bukan tusukan tapi lecet atau benda tumpul. Silakan Pak Ito. Baik, mungkin kita semua kalau melihat tujuan hukum itu kan ingin mendapatkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Sekarang Polri sedang berproses untuk membuktikan profesionalismenya, kemudian juga nama baik dan kredibilitasnya melalui eksaminasi. Kemudian di sini tentunya saya berharap kita jangan berspekulasi dulu, apalagi menyangka orang yang mungkin tidak bisa dibuktikan terkait dengan kasus ini, karena ini kan ada konsekuensi hukum. Saya kira memang kita akhirilah spekulasi ini, kita menunggu tentunya hasil dari eksaminasi dari kepolisian, dan mungkin harapan kita juga dari kejaksaan, dari Komisi Yudisial, sehingga melihat kasus ini secara utuh, sehingga akan dilihat keadilan ini. Karena bagaimanapun juga tentunya pihak Vina dan Eki mengharapkan keadilan, sebaliknya pihak dari yang saat ini dipidana juga mengharapkan keadilan. Nah, kita coba buktikan sekarang mulai di proses eksaminasi tadi supaya kita semuanya bisa akan mendapatkan kepastian hukum, keadilan, dan tentunya ini akan menjadi contoh, dan mungkin ada kasus-kasus lain seperti Gunung Es ya yang belum muncul. Ya, saya kira mungkin ini harapan saya kembali, kita tidak usah berspekulasi, kita akhiri mungkin saat ini banyak drama-drama yang ada yang membuat saya sendiri kadang-kadang susah tidur. Karena tetangga saya sebelah saya buka terus, dan saya juga kata Bang Reza bingung karena pendapat orang beda-beda gitu. Tetangga saya tahu kan tempat tidur saya lah. Jadi saya kira mudah-mudahan ini semuanya kita bisa dengan yang dibuka. Bahkan Pak Ito dengan nyonya, dengan istrinya bisa berbeda tuh Pak ya? Oh, sangat berbeda Pak. Untuk kasus Vina ini? Ya, karena kan kadang-kadang kita terpengaruh dengan yang ada di YouTube, yang ada di ini, semuanya masing-masing beda-beda. Akhirnya ya kita sebagai yang mengerti masalah ini lebih baik diam. Karena yang dikatakan tadi Bang Reza, kita juga jadi bingung. Untuk lebih baik itu kalau bingung daripada ribet, lebih baik kita diam. Sambil ya mungkin rakyat bersuara ini akan membuka nanti satu terobosan bagaimana kita membuka satu kasus dari aspek keadilan. Tapi kalau diam juga tidak mendukung juga Pak. Kenapa? Karena kalau diam maka tidak akan pernah muncul keadilan itu. Ya. Karena kita harus sama-sama mengawal ini. Siapapun itu ya, saya tidak bicara satu institusi, tapi semuanya harus kita kawal. Maksudnya diam itu Mas, kalau kita tidak pasti sesuatu, jangan kita berasumsi, jangan kita berspekulasi. Lebih baik kita memperhatikan, mencermati, karena percayalah bahwa Polri saat ini betul-betul sedang mempertaruhkan nama baiknya ya, karena kita semua ada jargon presisi. Dan di sini Pak Kapolri itu sangat beliau memperhatikan kalau memang ada kesalahan, beliau tidak pandang bulu. Kita sudah tahu kasus-kasus yang terdahulu. Demikian Mas. Dan Polri pasti terbuka soal ini, gitu kan. Termasuk juga harapannya di Kejaksaan dan juga Komisi Yudisial tadi ya, di peradilan. Baik. Terakhir Bung Reza sebagai penutup. Ada dua kementerian dan lembaga yang sudah saya ajak komunikasi tapi lupa saya sebutkan. Berarti lewat rakyat bersuara ini calling bagi mereka. Silakan. Jangan lupa bahwa di antara 8 orang terpidana itu ada 1 orang yang masih berusia anak-anak saat itu. Namanya Saka. Saya sungguh-sungguh berharap bahwa karena ada 1 orang terpidana berusia anak-anak, maka Komisi Perlindungan Anak Indonesia bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk juga melakukan review terhadap proses perlakuan negara terhadap terpidana anak ini. Jadi sama-sama ikut mengawal juga bareng dengan eksaminasi tadi. Baik, tentu ini kita bicara bukan untuk hal yang buruk, tapi kita bicara untuk bagaimana mendapatkan keadilan. Pembunuhan Vina kasusnya bukan satu-satunya kasus yang belum tuntas. Masih ada banyak kasus yang juga diselimuti tabir misteri. Keluarga yang berduka butuh kepastian. Publik menanti kebenaran. Ungkap dan sampaikan keadilan. Saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa di Rakyat Bersuara berikutnya. Masih Pak Ito.